Cara menghitung sinar yang diserap sampel. Jika ada sumber sinar dikenakan sampel, sebagian sinar akan diserap oleh sampel dan sebagian lagi akan diteruskan ke detektor, alat pendeteksi. Pengertian spektrofotometri UV vis. UV itu sinar ultraviolet, vis itu visible atau sinar tampak. Spektrofotometri UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet yang panjang gelombangnya 200 sampai 350 nanometer dan sinar tampak yang panjang gelombangnya 350 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa. Jadi dapat disimpulkan sampel yang diukur harus berupa senyawa. Yang kedua, seberapa besar cahaya yang diserap oleh sampel tersebut. Yang ketiga, dari besarnya sinar yang diserap oleh sampel bisa dikonversi menjadi satuan konsentrasi atau kadar suatu sampel. Prinsip spektrofotometri UV vis. Prinsip spektrofotometri UV vis berdasarkan hukum Lambert-Beer. Jika radiasi elektromagnetik dilewatkan pada suatu media yang homogen, maka sebagian radiasi itu ada yang dipantulkan, diabsorpsi, dan ada yang ditransmisikan. Radiasi yang dipantulkan dapat diabaikan, sedangkan radiasi yang dilewatkan sebagian diabsorpsi dan sebagian lagi ditransmisikan. Jika intensitas awal radiasi yang datang adalah I0 dan intensitas radiasi yang dilewatkan adalah I, maka berlaku hukum Lambert-Beer. Untuk lebih mudahnya, kita ganti kata yang sulit dengan kata yang lebih familiar. Kata radiasi elektromagnetik kita ganti dengan sinar UV dan sinar tampak. Kemudian media yang homogen kita ganti dengan sampel larutan. Terus kata diabsorpsi kita ganti dengan diserap. Kemudian yang ditransmisikan kita ganti transmisi dengan kata diteruskan. Sehingga kalimat berubah menjadi jika sinar UV dan sinar tampak dilewatkan pada suatu sampel larutan, maka sebagian sinar itu ada yang dipantulkan, diserap, dan ada yang diteruskan. Sinar yang dipantulkan dapat diabaikan, sedangkan sinar yang dilewatkan sebagian diserap dan sebagian lagi diteruskan. Dan untuk memperjelas, perhatikan video berikut ini. Perhatikan, jika ada sumber sinar yang dikenakan
ke sampel yang homogen atau jernih, maka akan terjadi 3 peristiwa. Yang pertama, sinar dipantulkan. Yang kedua, sinar diserap. Yang ketiga, sinar akan diteruskan. Jika sinar yang dipantulkan diabaikan, maka hanya ada yang diserap dan diteruskan saja. Berapa sinar yang diserap itu nanti bisa ditentukan. Kemudian bagaimana caranya? Perhatikan video selanjutnya. Cara menghitung sinar yang diserap sampel. Jika ada sumber sinar dikenakan sampel, sebagian sinar akan diserap oleh sampel dan sebagian lagi akan diteruskan ke detektor, alat pendeteksi sinar. Jika sinar awal katakanlah 100%, sampai ke detektor sinar tinggal 80%, berapa sinar yang diserap sampel? Logikanya 20%. Begitulah caranya.